Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar alladzi wa'adal jannata lil abrar allati tajri min tahtihal anhar walladzi wa'adal jahima lil fujar walladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Salawatullah wa salamuhu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin ala madad duhuri wal amsar. Ibu-ibu dan segenap para pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada. Pada edisi kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang hal-hal yang sangat potensial mengganggu perjalanan ibadah kita kepada Allah. Ada sebuah kisah. Sekali waktu saya pernah diajak seorang pejabat melakukan kunjungan kerja ke daerah paling timur di Pulau Garam. Karena perjalanan cukup jauh ya dari Jawa Timur ke Pulau Garam itu. Hampir 3 jam. Patwal yang mengawal kita itu sudah kelelahan, Bu. Bapak-bapak, para pemirsa sekalian. Ketika sampai, saya langsung menuju ke warung. Cari minuman yang membuat seger lah. Patwal kita ikut. Ngapain, Mas? Tahu nih, Bos, agak keliengan, pusing. Wah, coba tanya yang jaga warung itu. Disampaikan, kenapa, Pak? Pusing, Bos. Aduh, obatnya apa nih? Akhirnya dikasih obat anti mabok. Diminumlah sama patwal kita dan nunggu 5 menit nggak ada reaksi apa-apa. 10 menit nggak ada reaksi apa-apa. Sudah setengah jam tetap aja keliangan masih mabok. Balik lagi dia ke tukang warungnya. Bos, saya ini kok nggak sembuh-sembuh masih keliangan aja. Tukang warungnya dengan santai nanya. Sampean nih dari mana? Lihat saya ini polisi, kata dia. Tukang warungnya dengan santai, ya sampean ya nggak bakal sembuh kalau pakai obat itu. Ini khusus untuk angkatan darat, laut dan udara. Lah sampean kepolisian minum ini ya nggak sembuh-sembuh, Pak. Ini soal penyakit fisik, Pak. Ibu-ibu, para pemirsa sekalian. Yang mau kita pelajari bersama ini soal penyakit yang lebih berat daripada fisik. Karena itu kita jangan tanya kepada penjaga warung. Karena itu khusus untuk penyakit-penyakit ringan yang fisik. Ini penyakit hati. Nah, kalau sudah penyakit hati, ini harus tanya kepada orang yang paling dikenal punya pengalaman mengobati tentang penyakit hati. Nah, salah satu yang kita kenal, yang diajarkan para ulama kepada kita itu adalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu sampai di kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang paling legendaris, fenomenal. Dikaji sepanjang zaman, nggak selesai-selesai. Disyarah oleh banyak orang, nggak susah-susah.
Bahkan ada satu judul namanya Ajaibul Qalb, keajaiban hati. Nah, di situ dijelaskan tentang penyakit-penyakit hati itu. Sebenarnya, para pemirsa Antv sekalian, pada diri manusia itu ada penangkal-penangkal khusus yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Kalau penyakit fisik, misalnya kita sudah tahu bahwa ada beberapa zat pengantar penyakit ke dalam tubuh manusia, itu antara lain udara, ludah, dan binatang-binatang tertentu. Tapi tidak setiap kita menghirup udara, kita otomatis langsung akan sakit, enggak. Nah, kalau kita ke pasar tahu-tahu menghirup udara terus sakit, ya semua orang bisa sakit gara-gara udara. Tidak semua yang kita hirup, tidak semua binatang yang kita pegang lalu menimbulkan penyakit kepada kita, tidak. Sebab apa? Di dalam diri manusia itu ada makhluk-makhluk kecil, mikroorganisme. Di dalam tubuh kita itu jumlahnya ratusan triliun. Banyak sekali. Jadi tubuh kita ini seperti alam kecil mikrokosmos, dan di luar kita ini alam makrokosmos. Apa yang ada di luar kita itu semuanya ada di dalam diri kita. Dari triliunan bakteri, virus, mikroorganisme yang ada di tubuh kita itu, ada sekitar 10 triliun itu justru sangat bermanfaat untuk kita. Nah, kebanyakan makhluk-makhluk kecil ini tinggalnya di pencernaan, di lambung. Itu loh, Bu, Bapak-bapak sekalian. Makhluk-makhluk kecil inilah yang kemudian memproses makanan yang masuk ke dalam diri kita itu, diproses menjadi hal-hal yang baik. Bahkan ada beberapa yang berguna untuk menolak penyakit lain itu masuk ke dalam tubuh kita. Sama juga dengan penyakit hati. Tidak semua tempat itu di dalam diri kita, di dalam hati kita bisa dimasukin oleh setan. Walaupun setan diketahui sebagai salah satu pengantar terbesar penyakit ke dalam hati kita. Kata pakar kesehatan kalbu, Imam Ghazali itu, kalau di dalam diri kita ada madkhol. Madkhol itu dari kata-kata dakhala yadkhulu. Madkhol itu isim makan, tempat masuk. Jadi tidak semata pintu masuk, tapi bisa tempat masuk, pintu masuk, jalan masuk. Nah, kalau di dalam hati kita ada madkhol itu, maka setan itu dengan mudah akan masuk ke dalam diri kita. Jadi sudah ada pintunya, jadi setan tinggal masuk. Setan sendiri itu sudah penyakit. Dan madkhol di dalam diri kita itu adalah pintu penyakit. Nah, pintu penyakit itu ya penyakit juga. Maka kalau dalam penyakit fisik misalnya, kadang-kadang orang kena flu itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu bisa merembet kemana-mana. Flu bisa menimbulkan batuk, batuk bisa menimbulkan pusing. Orang yang punya gula misalnya, itu bisa kemana-mana juga, bisa hipertensi, bisa ke jantung. Setiap penyakit-penyakit fisik itu bisa mengundang penyakit-penyakit yang lain yang dalam istilah kedokteran disebut dengan komplikasi. Ya, complicated. Karena sudah ada penyakit sebelumnya, penyakit yang satu menimbulkan penyakit yang lain. Dan dalam kaitannya dengan penyakit hati itu, kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Di dalam hatinya itu sudah ada penyakit.
Fazadahumullahu maradha. Lalu Allah tambahkan penyakit itu. Itu yang terus complicated. Jadi satu penyakit hati misalnya rasa tidak suka, itu muncul rasa penyakit hati yang lain ya. Ya dendam, ya pengen ngapain. Itu yang disebut dengan komplikasi penyakit hati. Maka di bab Ajaibul Qalb yang Imam Ghazali sitir dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu, paling kurang ada beberapa pintu besar yang bisa dengan mudah setan itu masuk ke dalam diri kita. Yang pertama itu adalah al-hirsu. Al-hirsu itu artinya keinginan yang berlebih-lebihan, alias rakus, alias ambisius. Ini yang pertama. Pintu besarnya setan masuk ke dalam diri kita. Karena kita menginginkan sesuatu yang teramat sangat. Para pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Para pemirsa, alhamdulillah kita masih di acara yang sama. Cahaya hati kebanggaan kita semua. Malah kalau istilah Nabi itu tidak hanya menginginkan, tapi hubbuka syai' tusim wa tu'mi. Kecintaanmu, jadi dari kata-kata ahabba yuhibbu. Hubbuka syai', jadi kecintaanmu, bukan hanya keinginanmu. Kecintaanmu kepada sesuatu itu akan membuat kamu buta dan tuli. Maka ketika penyakit ini sudah singgah di diri kita, orang kalau menginginkan sesuatu yang teramat sangat, apa saja dia lakukan. Nah, ketika sudah tak terbendung keinginannya, muncullah penyakit lainnya yang ditimbulkan gara-gara keinginannya yang teramat sangat, yang disebut dengan al-hasad. Al-hasad itu iri alias dengki. Nah, sudah complicated. Gara-gara satu tadi, pintu dibuka satu, keinginan yang berlebih-lebihan, terbuka pintu yang lain, pintu al-hasad. Ketika mendengar tetangganya sudah memiliki sesuatu, sementara dia juga menginginkan tapi tidak tercapai keinginannya, itu muncul pikiran-pikiran buruk di dalam diri kita. Malah kadang-kadang kita mendendamnya. Itulah kemudian Sayyidina Ali selalu mengatakan kepada kita agar kita menjaga dari keinginan yang berlebihan ini. Karena dari keinginan yang berlebih-lebihan menimbulkan hasad. Karena kalau sudah hasad, itu semua amalan kita itu seperti terbakar habis. Karena kedengkian, keirian itu kadang-kadang nggak terasa atau muncul. Dalam kitab Sunan Abi Daud, kitab Sunan Abi Daud itu termasuk satu di antara Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu 6 kitab besar himpunan hadis-hadis Rasul. Yang paling terkenal dan jadi rujukan umat Islam sampai sekarang. Yang pertama di antara yang sittah yang 6 itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, kemudian An-Nasa'i, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di jilid kedua halaman 267. Ini karena kumpulan hadis berarti ya hadis yang kita ceritakan. Ketika semua makhluk masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh ikut dari belakang. Semua makhluk sudah berpasang-pasangan.
Tahu-tahu di pojok itu ada seorang yang sudah sangat tua. Yang menarik perhatiannya Nabi Nuh. Nabi Nuh mendekat bertanya, "Mas, sampean ini siapa?" Dia hanya tertawa. Nabi Nuh tahu, wah ini setan ini. "Untuk apa Anda kemari?" Orang itu menjawab, "Saya datang ke sini untuk mempengaruhi sahabat-sahabatmu. Agar hatinya bersama saya, tetapi jasadnya bersama kamu." Saya pernah baca novel barat yang menceritakan tentang seorang perempuan. Fisiknya bersama suaminya, tapi hatinya bersama orang lain. Islam menghukumi itu zina, walaupun zina dengan hatinya. Dan betapa sering kita juga sudah berikrar bersama Allah. Tetapi fisik kita sudah bersama Allah, tapi hati kita ternyata tidak bersama Allah. Lalu Nabi Nuh meminta kepada makhluk tersebut untuk segera menyingkir keluar dari kapal. Apa jawabnya? Setan itu berkata kepada Nabi Nuh, ada 5 hal yang bisa membinasakan manusia. Para pemirsa Antv, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, akan saya sebutkan 3 dan kusembunyikan 2. Kata setan kepada Nabi Nuh. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, kau sampaikan saya hanya butuh yang 2, tak butuh yang 3. Lalu setan berkata kepada Nabi Nuh, baiklah, saya membinasakan manusia dengan 2 hal seperti yang kamu butuhkan. Yang pertama al-hirsu, yang kedua al-hasad. Karena kedengkianku kepada Adam, aku dikutuk oleh Allah sampai akhir zaman. Tetapi karena ketamakan, karena kerakusan, keinginan yang berlebih-lebih dari Adam dan Hawa, akhirnya mereka terusir dari surga. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, itu 2 pintu terbesar di mana setan bisa dengan leluasa masuk ke dalam hati kita, lalu meninggalkan kotoran-kotoran di hati kita. Pintu lainnya adalah al-ghadabu wasyahwah. Pintu yang ketiga adalah marah. Kemarahan itu ternyata menjadi pintunya setan. Walaupun tidak berarti marah tidak boleh. Pada hal-hal tertentu yang memang membutuhkan marah, ya kita marah. Bahkan Allah juga dijelaskan dalam Al-Quran ya pernah marah. Misalnya dalam firman-Nya, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adalahum jahannam. Dan Allah marah. Jadi marah boleh. Tapi bagaimana caranya marah itu kita taklukkan, kita kendalikan agar dia menjadi kekuatan yang positif yang bisa membantu kita. Dulu di zaman Nabi, ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ajarkan hamba 1 hadis saja. Akan hamba hafalkan. Oleh Rasul dikasih 1 hadis betul seperti yang diharapkan. Apa hadisnya bunyinya? La taghdab. Jangan marah. Pulang. Nyampe ke rumah yang dihafalkan yaitu ya. La taghdab, la taghdab. 1 kalimat. La taghdab, jangan marah. Berikutnya balik lagi ke Rasul yang kemarin sudah saya hafal. Balik lagi, la taghdab. Pulang ke rumah bawa la taghdab. Sampai 3 kali la taghdab, lalu muncul kesadaran dalam diri bahwa la taghdab, jangan marah. Ternyata kemarahan itu bisa menghimpun seluruh kejelekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah. Ketika kita marah, maka
semua kejelekan bisa kita undang masuk ke dalam diri kita. Kata-kata kasar muncul gara-gara kita marah. Kata-kata kasar adalah kejelekan. Dan tidak mungkin orang mukmin itu berkata-kata kasar, apalagi yang menusuk hati saudaranya. Maka kadang-kadang kalau kita suka nonton film silat atau bela diri, itu sering oleh guru suhu kita yang diajarkan bukan bagaimana mencari titik lemah untuk dipukul. Tetapi selalu disarankan, coba bangkitkan kemarahannya. Maka lawan kita itu akan tersungkur gara-gara kemarahannya, emosinya. Sering untuk meredam kemarahan, guru kita, kiai kita, ulama yang kita hormati, itu mengajarkan kalau lagi marah, ambil wudhu. Ambil wudhu. Karena kalau lagi marah itu, setan sedang bersama kita. Setan itu terbuat dari api. Dan api itu bisa padam kalau dengan air. Dan wudhu itu kita menggunakan air. Maka insya Allah dengan wudhu diharapkan kemarahan kita mendadak akan mereda turun-turun. Secara teknis Rasulullah memang tidak pernah mengajarkan bagaimana cara meredam marah. Tapi setiap kali Rasulullah mengalami kesulitan, biasanya beliau bersabar dan sholat. Minta pertolongan kepada sabar dan sholat. Jadi kalau kita, para pemirsa sekalian sedang marah, ya, ayo kita ambil wudhu, kita sholat. Tentu bukan sholat fardu. Kita sholat sunat, ya, tidak sholat sunat tertentu. Niatkan saja kepada Allah bahwa kita memohon kepada Allah karena sesuai firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah kepada sholat. Kita sholat, mohon 2 rakaat boleh. Kalau kira-kira dengan 2 rakaat marah kita juga belum turun-turun, ya tambah 2 rakaat lagi. 4 rakaat. Atau 6 rakaat. Jadi kita bisa membalikkan situasi kemarahan itu bisa menjadi ibadah kepada Allah dengan cara bersolat. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan bahwa sungguh Allah takjub kepada orang mukmin itu karena setiap musibah, kesulitan yang dihadapi selalu bisa diubah menjadi kebaikan. Jadi marah itu kejelekan. Tapi ketika kita sudah sholat, itu bisa menjadi kebaikan. Jadi ya, marah itu memang luar biasa. Luar biasa. Saya ada hikayat. Hikayat ini saya baca di kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Itu karangannya Imam As-Suyuti. Itu salah satu kitab tafsir terbesar yang dimiliki oleh umat Islam dan dibanggakan. Imam As-Suyuti itu kecuali mengarang kitab ini ada yang lebih masyhur lagi. Di pesantren-pesantren ada namanya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu artinya Jalalani, 2 Jalal. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi 2 tafsir yang dikarang oleh 2 Jalal. Imam besar namanya Jalaluddin. Tapi yang kita kutipkan hari ini adalah kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Di kitab ini dijelaskan bagaimana marah itu bisa menjadi penyebab musnahnya seseorang. Tapi insya Allah dengan niat yang kuat kita bisa menghindari kemarahan dari yang awalnya negatif bisa menjadi positif. Demikian Bapak-bapak para pemirsa sekalian, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.